Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai definisi parabola dan bagaimana pembuktian teorema pada parabola. Nah, parabola di sini definisinya adalah tempat kedudukan dari titik-titik pada sebuah bidang datar yang jaraknya terhadap sebuah garis yang tetap yang disebut direktrik dan terhadap titik yang tetap disebut fokus adalah sama. Dan suatu titik yang merupakan perpotongan antara parabola dan garis yang melalui fokus, dan garis ini tegak lurus direktrik dinamakan puncak. Suatu parabola mempunyai sumbu simetri, yakni garis lurus yang melalui puncak dan fokus. Nah, sekarang coba kita lihat dari definisi ini, kita lihat dari gambar parabola berikut. Nah, di sini kita punya sebuah bidang datar dengan garis yang berwarna hitam yang tidak putus-putus ini. Yang saya tunjuk ini adalah sumbu Y. Kemudian ini adalah sumbu X ya. Kemudian sumbu Y dan sumbu X bertemu di titik O yaitu 0,0. Kemudian di sini yang berwarna merah ini dinamakan parabola. Setiap kita ambil parabola di titik manapun pada grafik ini, ya, misalkan ini kita ambil titik P, maka titik P ini mempunyai jarak yang sama antara titik P dengan titik fokus dan titik P dengan persamaan direktrik. Nah, berarti ini yang biru ini adalah persamaan direktrik. Ya, yang merah ini adalah persamaan parabola, yang berwarna biru adalah persamaan direktrik. Nah, yang perlu kita pahami ya, jika kita punya parabola dengan titik puncaknya adalah di O 0,0 ya. Di sini ada titik fokus ya. Di sini ada titik fokus yang berada pada sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri adalah sebuah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar atau yang menjadi dua bagian yang sama. Di sini sumbu Y adalah sumbu simetri dari parabola, ya kan? Nah, karena sumbu simetri ini, sumbu Y ini membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Dan kemudian titik fokus berada pada sumbu simetri sebelah dalam. Nah, ini kan kita punya parabola ya, sumbu simetrinya ini. Nah, pada sumbu simetri sebelah dalam, kalau sebelah dalam kan ini ya, kalau sebelah luar yang di depan puncak. Nah, di sebelah dalam ini ada yang namanya titik fokus ya. Titik fokus di mana jarak antara O dan titik fokus ini dia sepanjang P. Ya, dia sepanjang P. Kemudian untuk persamaan direktrik dilihat jarak antara O dengan F dan jarak antara O dengan persamaan direktrik yang berwarna biru itu sama. Jadi kalau O ke F itu P, maka O ke persamaan direktrik atau persamaan G ini, ya kita namakan persamaan G ini, dia jaraknya juga sepanjang P tetapi berlawanan. Jadi kalau O ke F adalah positif P, maka O ke persamaan direktrik, maka panjangnya adalah sebesar negatif P. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita sudah tahu titik fokus yang sebelah mana, kemudian parabola sebelah mana, kemudian persamaan direktrik sebelah mana, sumbu simetri sebelah mana. Nah, sekarang kita lihat, yaitu kita akan membuktikan teorema yang pertama, yaitu jika parabola dengan titik puncak di O 0,0 ya, dan dengan sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Nah, ini sudah sesuai ya gambarnya ya, yaitu di pusat 0,0 dan sumbu simetrinya di sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya. Untuk pembuktiannya kita lihat bahwa
titik puncaknya di O, yaitu di 0,0. Oke. Titik fokusnya, kita lihat titik fokusnya itu berada di sumbu Y dengan jarak antara titik O dan titik fokus adalah sepanjang P. Nah, berarti koordinat dari titik F ini adalah di 0, P. Paham ya? Karena dia menempel atau terletak pada sumbu Y. Kemudian persamaan direktriknya adalah Y sama dengan negatif P. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan bahwa jarak antara titik puncak ke titik fokus dan titik puncak terhadap persamaan direktrik itu sama. Kalau jarak titik puncak ke titik fokus P, maka jarak titik puncak ke persamaan direktrik adalah sebesar negatif P karena saling bertolak belakang tetapi panjangnya sama. Nah, sehingga di sini yang saya tunjuk di sini adalah persamaan direktrik, yaitu persamaan G, ya kan? Nah, persamaan G atau yang berwarna biru ini adalah persamaan direktrik. Persamaannya apa? Nah, persamaan dilihat di sini dia garis lurus yang memotong sumbu Y di negatif P. Berarti di sini persamaannya adalah persamaan Y sama dengan negatif P. Nah, ini. Ya. Kemudian di sini sumbu simetri adalah sumbu Y dengan persamaan X sama dengan 0. Nah, sumbu simetrinya adalah sumbu Y, ya kan? Ingat bahwa sumbu Y persamaannya adalah X sama dengan 0. Bukan Y sama dengan 0 loh ya. Tetapi X sama dengan 0. Itu untuk sumbu Y, persamaan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan? Ingat, untuk definisi parabola tadi adalah titik-titik pada sebuah bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik fokus dan jarak terhadap persamaan direktrik. Nah, sekarang kita lihat. Kita ambil titik sembarang di parabola, ya kan? Titik sembarang itu adalah titik P, di mana titik koordinatnya adalah di X, Y. Maka kita buat jarak, kita buat garis putus-putus ya, yaitu titik P ke titik fokus dinamakan titik garis D1, yaitu jarak titik P ke titik fokus yaitu D1, dan jarak titik P ke persamaan direktrik kita tulis D2. Perhatikan, Bu, itu apakah harus sama? Ini kan dia terlihat di koordinat Y yang sama ya, ini antara F dan P. Tidak ya. Ini kita boleh ambil sembarang ya kan, dan tidak harus sama. Ini hanya kebetulan saja ya, gambarnya sama, tetapi titik P boleh di mana saja. Boleh di sini ya, lebih ke atas atau lebih ke bawah boleh. Nah, kita ambil sembarang titik P, X, Y. Kemudian kita cari jarak titik P terhadap titik fokus, yaitu D1, dan jarak titik P terhadap persamaan direktrik, yaitu D2. Karena itu muncul ini D1 dan D2. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah dapat koordinat titik fokus ya. Ini koordinat titik P juga sudah kita tentukan, yaitu X, Y. Kemudian kita lihat bagaimana kita mencari titik atau jarak antara titik P ke persamaan direktrik. Nah, dari titik P ini kita tarik garis lurus sampai menyentuh atau sampai berpotongan dengan persamaan direktrik. Di sini kita namakan dengan titik A, ya kan? Nah, sekarang bagaimana koordinat koordinat dari titik A? Karena kita membuat garis lurus ya dari titik P, maka koordinat titik X-nya sama, yaitu di sini P-nya X, Y, maka di sini titik A-nya koordinatnya adalah titik X. Ya, sama-sama X. Nah, ini X di depan, ini X juga di depan. Karena apa? Karena dari titik P ini kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, kemudian
koordinat yang ini, yang Y. Nah, di sini titik A, kenapa dapat X, min P? Kenapa dapat min P di sini? Kenapa? Karena di sini titik A berpotongan dengan garis direktrik, di mana garis direktrik ini persamaannya adalah Y sama dengan min P. Nah, sehingga titik A ini mempunyai koordinat X, ya, X, negatif P. Nah, setelah dapat koordinat A yaitu X, negatif P, maka kita bisa membuat persamaannya bahwa D1 sama dengan D2. Di sini panjangnya FP sama dengan panjangnya AP. Nah, sekarang kita cari menggunakan jarak dari dua buah titik. Jarak dari dua buah titik yaitu apa? Ingat bahwa jika kita punya X1, Y1 dan X2, Y2, maka jarak antara titik P dan titik Q berarti akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat plus akar dari Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, sekarang mencari panjang FP. Titik P koordinatnya apa? Di sini koordinat titik P yaitu X, Y. Ya, kemudian titik F adalah 0, P. Berarti kita cari persamaannya X dikurangi 0 kuadrat. X-nya dari sini ya, yang saya tunjuk ini, X. Kemudian 0-nya dari sini, X min 0 kuadrat ditambah Y dari sini yang saya tunjuk, min P kuadrat. Sama dengan panjang AP ya. Panjang AP berarti di sini X yang di depan ini didapat dari yang saya tunjuk ini, X dari B. Kemudian X yang kedua didapat dari X dari A. Ya. Kemudian ditambah Y. Y itu berasal dari ini, Y dari koordinat titik P. Dan min P itu didapat dari min P yang dari A. Nah, Y dikurangi negatif P. Kenapa dikurangi? Karena rumusnya memang Y2 dikurangi Y1 kuadrat, Kak. Jadi kalau Y1-nya negatif, ya kita tulis kembali ada negatifnya, ya. Kemudian, dari sini, akarnya kita hilangkan di kedua sisi, sehingga jadi yang bagian dalam saja. Seperti ini, ya. Kemudian, X min 0 itu kan X saja kita tulis ya kan. Kemudian Y min P kuadrat kita tulis lagi. X kurangi X adalah 0 kita tulis di sini. Kemudian di sini Y dikurangi negatif P berarti Y min kali min adalah plus menjadi Y plus P kuadrat. Nah, kemudian X kuadrat ini Y min P dikuadratkan berarti Y min P kali Y min P plus 0 kuadrat plus Y plus P kali Y plus P. Nah, ini dikalikan seperti biasa ya. Y kali Y, kemudian ditambah Y kali min P, kemudian ditambah min P kali Y, kemudian ditambah min P kali min P. Maka hasilnya adalah Y kuadrat min 2PY plus P kuadrat. Begitupun yang ruas kanan. Yang ruas kanan ini adalah Y plus P kali Y plus P. Ya, dikalikan juga sama caranya. Kemudian kedua ruas ini kan ada yang sama, itu ada plus Y kuadrat kita coret, kita hilangkan. Plus P kuadrat berarti kita hilangkan karena sama. Kemudian tinggallah menjadi S kuadrat min 2PY sama dengan 2PY. Kemudian min 2PY pindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi S kuadrat sama dengan 4PY. Nah, jadi kalau ada persamaan yang seperti ini, dia mempunyai titik puncak di 0,0 dan dia sumbu simetrinya berada pada sumbu Y, maka persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, perlu kita ingat-ingat bahwa X kuadrat sama dengan 4PY, yaitu jika persamaannya berada di titik
puncaknya 0,0 dan sumbu simetrinya adalah Y. Ya, gitu. Kalau di sini X kuadrat berarti sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Ya, dimana dengan persamaan ini kita ketahui bahwa titik puncaknya di O 0,0, titik F-nya berada pada sumbu Y, kemudian persamaan direktriknya adalah Y sama dengan min P, ya. Kemudian titik fokusnya di 0,P, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.